penuh bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Dan sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, kami meresponi dengan hadir di tempat ini dan kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama seperti para murid pada saat itu yang duduk diam mendengarkan ajaran-ajaran Yesus. Maka setiap diri kami ya Tuhan merindukan kami boleh duduk tenang dan memikirkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan berbicaralah kepada kami dan kami memohon agar Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, terus mentransformasi ketika firman Tuhan dinyatakan, pada akhirnya kami boleh juga menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan setiap diri kami untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membuka dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang 11 sampai ayat yang ke-17. Saudara, kita masih melanjutkan eksposisi terkait dengan surat 1 Petrus ini. Dan hari ini secara khusus kita mencoba melihat dari pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Kalau sudah menemukannya Bapak Ibu, saya mengajak kita, mari kita membaca dengan silih berganti. Saya ayat yang ke-11, kemudian Bapak Ibu saudara sekalian ayat yang ke-12. Kita membaca sampai ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-11. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah kaisar. Bapak Ibu, hari ini tema kita adalah berbicara tentang iman Kristen dan budaya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita adalah makhluk sosial yang memiliki kecondongan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kita adalah makhluk sosial yang punya kecondongan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Misalkan saja saudara, waktu saudara pergi ke pesta, pasti saudara akan memakai pakaian pesta. Kalau saudara diundang untuk mengikuti rapat formal di lingkungan RT, saya percaya saudara akan memakai baju yang formal, bukan baju rumahan. Saudara akan memakai pakaian formal atau pakaian pesta menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Nah, saudara menyesuaikan diri dengan lingkungan pada tingkatan tertentu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, itu adalah hal yang baik dan benar. Sebaliknya, jika saudara dan saya menyesuaikan diri dengan lingkungan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, itu adalah hal yang salah atau merupakan kesalahan yang sangat fatal. Saudara, inilah yang sebenarnya disampaikan oleh Rasul Petrus sebenarnya kepada jemaat-jemaat pada saat itu, bahwa mereka sebagai orang-orang percaya yang beriman kepada Tuhan tidak seharusnya menyesuaikan diri dengan budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Maka dari itu Petrus di dalam pasal 2 ayat 11 sampai 17 dia menuliskan ini sebenarnya. Saat itu saudara, Petrus tahu kondisi jemaat mula-mula yang banyak mengalami penganiayaan. Saudara, pada saat itu orang-orang Kristen dianiaya, orang Kristen itu sukar sekali hidupnya, dan orang Kristen itu adalah minoritas di dalam lingkungan yang ada. Mereka saudara bisa saja mengalami kelemahan iman di tengah situasi yang sangat berat, dikucilkan, difitnah, disingkirkan dan sebagainya.
Saudara, mereka bisa saja mengalami kelemahan iman, lalu akhirnya mereka mengikuti arus budaya yang ada. Nah, saudara, di saat seperti itu, Petrus yang tahu betul kondisi jemaat-jemaat, maka dia menuliskan surat ini. Petrus yang mengetahui kondisi jemaat pada saat itu, dia menuliskan surat ini. Oleh karena itu, kalau kita memperhatikan struktur dari 1 Petrus ini, dari pasal yang pertama ke 2 minggu lalu kita bahas sebenarnya. Saudara, di situ kita melihat bahwa Petrus memulai dengan satu kalimat bahwa umat Tuhan itu adalah pilihan Tuhan. Jemaat-jemaat yang ada pada saat itu adalah umat pilihan Tuhan. Orang yang diseleksi oleh Tuhan, orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah. Oleh karena itu Petrus mengatakan bersukacitalah di tengah penderitaan yang ada. 2 minggu yang lalu sebenarnya ini yang kita bahas. Bersukacitalah di tengah penderitaan. Jadi pada saat itu Petrus ingin mengingatkan bahwa sebagai jemaat meskipun menderita tetapi bersukacita karena sebagai umat yang mewarisi warisan Allah. Saudara, di dalam pasal selanjutnya, di dalam pasal pertama ayat 13 sampai pasal kedua ayat ke-10 minggu lalu kita bahas. Sesungguhnya kita bisa melihat bahwa Petrus mengingatkan jemaatnya bahwa Allah memanggil mereka untuk hidup kudus. Mereka adalah orang-orang yang dipilih dan mereka harusnya hidup kudus di tengah penderitaan yang ada. Nah, saudara, di dalam pasal kedua ayat 11 sampai 17 yang kita baca hari ini melanjutkan struktur dari sebelumnya. Kalau sebelumnya mengingatkan kita bahwa kita harus hidup kudus, sekarang di ayatnya di pasal kedua ayat 11 sampai 17, Petrus mengingatkan bagaimana orang percaya itu sekarang mempunyai gaya hidup yang baik dengan perilaku yang benar di tengah kebudayaan masyarakat. Saudara, inilah yang disampaikan oleh Petrus itu. Oleh karena itu hari ini, dalam bagian yang kita baca hari ini, kita akan menggali lebih dalam apa yang perlu dilakukan oleh orang Kristen di tengah budaya masyarakat yang ada. Apa yang harus dilakukan oleh kita di tengah budaya masyarakat ini. Saudara, yang pertama, tunjukkanlah gaya hidup kita yang berbeda dengan budaya dunia ini. Saudara, sebagai orang Kristen kita perlu menunjukkan gaya hidup kita yang berbeda. Saudara, apa sih gaya hidup itu? Bapak Ibu saudara sekalian, gaya hidup itu adalah pola tingkah laku kita yang mencerminkan nilai, tujuan kita hidup, dan perilaku kita. Ketika kita mempunyai gaya hidup, itu sebenarnya kita sedang mencerminkan apa yang menjadi nilai kita, tujuan kita hidup, dan apa perilaku kita. Dengan kata lain saudara, gaya hidup itu sebenarnya menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Gaya hidup itu menunjukkan siapa diri kita dan apa yang paling penting bagi kita di hidup ini. Saudara, berkenan dengan siapa diri kita dan apa yang paling penting dalam hidup ini. Petrus memberitahukan kepada jemaat bahwa mereka itu adalah pendatang dan perantau. Saudara, perhatikan di ayat yang ke-11. Di sana Petrus mengatakan begini, saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Saudara, kata pendatang dan perantau ini bukan sebuah istilah yang tiba-tiba muncul di bagian ini. Sesungguhnya kata pendatang dan perantau itu sebenarnya sudah ada di dalam pasal yang pertama. Saya bacakan. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat pertama saja itu sudah ada. Saudara, dikatakan begini, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang. Di ayat yang pertama sudah ada kata pendatang. Kemudian di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 17, saudara, saya akan bacakan kepada kita dan perhatikan apa yang dikatakan. Jika kamu menyebut dia Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara, kata menumpang itu berarti sebagai perantau, pendatang. Yang artinya saudara, kata pendatang itu berarti seseorang yang tinggal sementara
tetapi dia tidak menjadi penduduk tetap di kota itu. Saudara, itulah kata pendatang dan perantau. Kata pendatang dan perantau ini tidak diterjemahkan secara harafiah sebenarnya. Petrus menggunakan kata pendatang dan perantau bukan dalam pengertian secara harafiah, bahwa jemaat-jemaat pada saat itu pindah dari satu kota ke kota lain. Bukan itu. Tetapi Petrus menggunakan kata pendatang dan perantau ini untuk menunjukkan bahwa identitas sebagai orang percaya itu adalah sebagai warga kerajaan surga. Warga kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Petrus menuliskan kata pendatang dan perantau, sesungguhnya ini juga mengingatkan kita akan kisah Abraham sebenarnya. Saudara, di dalam kisah Abraham, khususnya di dalam Kejadian 23, kita menemukan pada saat itu Sarah meninggal. Dan ketika meninggal, Abraham itu mengatakan begini, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu." Dia tidak punya lahan, dia tidak punya tanah untuk menguburkan istrinya yang sudah meninggal itu. Sehingga Pak Abraham mengatakan, "Aku ini orang asing dan pendatang." Nah, kata orang asing dan pendatang itu sama dengan apa yang dikatakan oleh Petrus. Kamu sebagai pendatang dan perantau. Ya. Nah, sayangnya kalau Bapak Ibu punya Alkitab TB2 seperti saya, kalau Bapak Ibu membaca Kejadian 23 ayat 4, kata orang asing dan pendatang itu jadi dileburkan satu kata. Padahal sebenarnya dalam bahasa aslinya itu dua kata. Orang asing dan pendatang begitu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu membaca dalam terjemahan baru yang kedua, kok tidak ada istilah orang asing begitu. Tapi sebenarnya TB1 kita dengan tepat menerjemahkan adanya orang asing dan pendatang. Nah, saudara, apa sih sebenarnya maksud dari kata pendatang ini? Saudara, seperti yang saya katakan, Abraham tidak memiliki tanah pada saat itu untuk menguburkan istrinya. Dan ini menunjukkan bahwa dia tidak memiliki tempat permanen di dunia ini. Demikian pula sebenarnya di dalam surat 1 Petrus ini, Petrus menegaskan kepada jemaat bahwa orang percaya, setiap diri kita tidak menganggap dunia ini sebagai rumah permanen kita. Ini bukanlah rumah kita sesungguhnya. Ini bukanlah milik kepunyaan kita. Dan secara teologis sebenarnya Petrus ingin menyatakan ini, bahwa kita adalah warga kerajaan surga yang telah ditebus oleh Kristus, yang setia kepada Kristus, dan gaya hidup kita tidak akan selalu cocok dengan budaya di bumi ini. Karena itulah saudara, sebagai pendatang dan perantau, sebagai orang-orang yang berstatus kerajaan surga, Petrus mengingatkan kepada kita bahwa sebagai orang percaya haruslah menjauhkan diri dari keinginan daging dan memiliki cara hidup yang baik. Nah, Bapak Ibu, ketika Petrus menuliskan bahwa aku menasihati kamu supaya kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging, kata menasihati ini bukanlah sebuah pilihan. Wah, nasihat dia saya mau terima atau enggak tergantung saya. Saudara, Petrus ketika mengatakan aku menasihati kamu, itu bukan pilihan. Kenapa bukan pilihan? Karena ternyata di dalam bentuk bahasa aslinya, bahasa Yunaninya saudara, kata menasihati ini ditambah dengan bentuk infinitif yang muncul dengan kata menjauhkan diri dan memiliki cara hidup yang baik. Sesungguhnya kalau digabungkan itu menjadi sebuah imperatif, kalimat perintah sebenarnya. Jadi Petrus di sini memberikan sebuah perintah yang tidak boleh diabaikan, tidak boleh ditolak, tidak boleh dianggap remeh. Bahwa nasihat ini sangat penting bagi kita. Yang pertama-tama saudara dikatakan menjauhi keinginan daging. Saudara, menjauhi keinginan daging itu apa? Saudara, di dalam bahasa aslinya kata menjauhi keinginan-keinginan daging dalam bahasa Yunani yang dipakai pada saat itu adalah APT. Ini jadi lagu ya. Saudara, itu adalah apeko ya. Dalam bahasa aslinya itu apeko. Apeko itu
ternyata muncul di dalam Kisah Para Rasul, di surat 1 Tesalonika, surat 1 Timotius yang berbicara tentang ini nih. Kita ini harus bertentangan dengan keinginan daging. Kita ini harus berjuang melawan keinginan daging itu. Maka saudara, ketika Petrus memberikan perintah, menasehati kita menjauhi dosa, itu berarti kita sedang berperang melawan keinginan dosa itu. Keinginan dosa yang berusaha untuk menggerogoti jiwa kita. Petrus sadar betul bahwa sebagai orang-orang yang ditebus oleh Kristus, kita masih di dalam hidup kedagingan. Artinya kita ini bisa saja jatuh di dalam dosa. Dan Petrus mengingatkan bahwa harusnya sebagai orang yang telah ditebus, kita berperang terus-menerus melawan keinginan dosa itu. Karena dosa kalau dibiarkan itu akan selalu menggerogoti jiwa kita. Nah, kata keinginan daging ini itu bukan hanya berbicara tentang seksual saja. Karena keinginan daging yang dimaksudkan oleh Petrus itu selaras, seirama dengan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam surat Galatia. Surat Galatia pasal yang kelima dikatakan bahwa perbuatan daging itu adalah percaburan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percecokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Pada akhirnya saudara, melalui perintah ini, kita sebenarnya memang dipanggil sebagai warga kerajaan Allah yang berani menolak untuk melakukan dosa, menolak dalam budaya dosa. Saudara, kita dipanggil untuk menolak budaya dosa yang muncul di dalam masyarakat kita. Saudara, apa artinya itu dalam aplikasi kita? Saudara, kalau saya memberikan aplikasinya kurang lebih seperti ini. Saudara, kalau lingkungan saudara suka mabuk-mabukan, lingkungan tempat saudara sering mabuk-mabukan, saudara sebagai warga kerajaan Allah, saudara harus berani menolak itu. Karena saudara adalah warga kerajaan Allah. Kalau lingkungan saudara punya budaya judi, saudara harus berani menolak judi itu. Kalau lingkungan saudara suka gosip tetangga, begitu ya, ngobrol sama tetangga, itu ngobrolin tetangga yang lain, ngobrolin orang lain, suka gosip tentang orang lain, saudara harus berani untuk menolak untuk bergosip. Kalau saudara di dalam lingkungan saudara mungkin tinggal di perumahan yang individualis. Saudara, kalau tinggal di perumahan itu kan masing-masing ya, kesannya tuh individualis saudara. Biasanya kalau orang yang tinggal di perumahan itu biasanya jadinya orang tidak kenal satu dengan yang lainnya. Tetangganya siapa juga nggak tahu gitu. Saudara, kalau saudara berada di lingkungan yang individualis, budayanya individualis, tidak pernah menyapa, cuek dan sebagainya, saudara harus berani untuk melawan dosa itu. Dosa individualis itu. Bahwa saudara dipanggil sebagai warga kerajaan Allah untuk menunjukkan keramah tamahan. Saudara harus menyapa, saudara harusnya bertanya kabar kepada tetangga-tetangga yang ada. Kalau saudara di lingkungan pertemanan saudara, baik di media sosial, di WhatsApp, baik pertemuan tatap muka, saudara, teman-teman saudara menggunakan bahasa yang kasar, bahasa yang negatif, bahasa-bahasa yang merujuk kepada dosa, saudara harus berani menolak untuk ikut menggunakan bahasa kasar itu. Saudara harus berani untuk menolak bahasa-bahasa negatif itu. Saudara tidak ikut-ikutan menggunakan bahasa-bahasa demikian. Saudara, kita perlu menunjukkan bahasa yang penuh kasih, bahasa yang penuh perhatian, bahasa yang seharusnya menetralisir negatif-negatif itu. Atau bahkan saudara juga dipanggil oleh Tuhan sebagai warga kerajaan Allah yang berani untuk keluar dari pergaulan yang buruk itu sebenarnya. Sebab sesungguhnya Paulus pernah mengatakan begini di dalam 1 Korintus pasal 15. Pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Kalau lingkungan saudara, pertemanan saudara itu sangat kacau, saudara dipanggil. Bahkan sampai satu titik saudara mungkin harus keluar dari grup itu.
karena kebiasaan yang buruk terjadi di dalamnya. Saudara, coba perhatikan kasus yang terjadi belakangan ini. Kemarin ada berita yang heboh, bukan? Saudara mendengar berita ini? Saudara Timothy Anugrah, seorang mahasiswa yang di Bali, dia dikatakan hampir mau lulus, tetapi ternyata dia mati bunuh diri. Saudara, celakanya ketika dia bunuh diri, itu mahasiswa-mahasiswa lainnya itu mengatakan begini nih, nanggung banget ya, kok bunuh diri dari lantai 2 ya? Saudara, itu ada kalimat demikian. Ada yang mengatakan begini, karena saudara Timothy ini aslinya dari Bandung, dia kuliah di Bali. Ada yang mengatakan begini, kargo itu sekarang mahal. Baru peti baru itu harganya jutaan, apalagi kargo ya. Kargo pesawat itu sekitar 30 juta dan itu lenyap. Saudara membaca statement-statement itu, apa yang bisa kita tangkap sebenarnya? Saudara, kita bisa menangkap budaya yang sekarang muncul sekarang ini di kalangan mungkin orang-orang muda, hati-hati anak-anak muda, adalah apa? Near empati. Ketidakadanya empati. Saudara, tidak ada empati. Dan itu ternyata muncul belakangan ini. Mungkin bagi teman-teman yang kuliah psikologi ini bisa ditindaklanjuti nih ya, menjadi study case. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa manusia sekarang ini menjadi orang-orang yang tidak ada empatinya? Bukankah orang yang meninggal seharusnya kita berbelasungkawa, kita sungguh-sungguh meratapi kenapa ya dia bisa sampai seperti itu? Saudara, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk tidak ikut-ikutan dengan budaya bullying ini. Kita tidak ikut-ikutan dengan budaya near empati itu. Kita sebagai orang Kristen dipanggil sebagai warga kerajaan Allah yang seharusnya berempati di lingkungan di mana kita tinggal. Saudara, saya pernah tinggal di satu apartemen di Jakarta. Saudara, waktu saya tinggal di apartemen itu selama kurang lebih 2 tahun. Dan selama 2 tahun itu, saudara, ternyata saya dengan istri baru tahu tempat di mana kami tinggal di apartemen itu sering terjadi orang-orang yang bunuh diri. Dan selama 2 tahun kami tinggal di sana, itu kurang lebih ada sekitar 3 kasus terjadi. Lompat dari lantai paling atas terjun ke bawah, meninggal di tempat. Saudara, kalau kita menjadi orang Kristen yang ikut dengan budaya, kita akan nyingirin gitu. Kita akan ketawain gitu. Kita akan bertindak sebagai, ya hidupmu begitu doang. Saudara, itu kita menjadi orang-orang yang tidak berempati. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita kembali menyadari status kita sebagai orang percaya, bahwa kita harus berani menolak budaya-budaya dosa yang berusaha untuk menggerogoti jiwa kita. Saudara, selain nasihat bahwa kita atau perintah terkait untuk menjauhi dosa, Petrus itu mengingatkan kita bahwa kita perlu memiliki cara hidup yang baik. Saudara, menariknya begini. Ketika kita membaca di ayat yang ke-12, milikilah cara hidup yang baik, dalam bahasa aslinya, istilah baik itu, kata kalos itu biasanya bisa diterjemahkan dengan kata menarik atau indah. Jadi kata baik ini bukan berarti baik secara moral. Kenapa? Karena baik secara moral itu dalam bahasa Yunani, dalam perjanjian baru itu menggunakan kata agathos. Tapi ini adalah kalos. Kalos itu bisa diterjemahkan indah atau menarik. Dan kata untuk hidup itu bukan menggunakan kata Yunani bios atau zoe.
Tapi kata hidup di sini itu adalah anatrospe, yang menunjukkan cara hidup. Dengan kata lain saudara, milikilah cara hidup yang baik, itu berbicara ini nih. Gaya hidup kita yang perlahan-lahan menarik orang pada keindahan Injil Kristus. Saudara, Petrus mengatakan, sebagai orang-orang Kristen, kita perlu mempunyai gaya hidup yang membuat orang terheran-heran dengan gaya hidup kita. Dan orang-orang itu mulai tertarik, semakin tertarik dengan gaya hidup kita. Dan gaya hidup kita berpusatkan pada keindahan Injil Kristus itu. Nah saudara, suatu kali ada seorang pengusaha nih. Dia tidak ingin melakukan korupsi. Kalau di negara kita pengusaha-pengusaha banyak korupsinya. Tapi ini ada seorang pengusaha yang tidak mau melakukan korupsi. Saudara, pengusaha ini diejek oleh sesama pengusaha. Kemudian saudara sebagai pengusaha yang jujur, akhirnya dia banyak kehilangan pelanggan. Saudara, karena dia hidup jujur begitu ya, pelanggannya itu makin berkurang. Nah, beberapa tahun kemudian saudara, terjadilah sebuah krisis yang sangat hebat. Dan orang-orang yang tadinya mengejek pengusaha ini, orang-orang yang mengejek itu justru datang kepada pengusaha ini. Saudara, kenapa orang-orang yang mengejek ini datang kepada pengusaha ini? Saudara, karena mereka sadar betul bahwa pengusaha yang jujur itu dapat dipercaya. Pengusaha yang gaya hidupnya jujur itu bisa dipercaya. Saudara, dunia kita, orang-orang di sekitar kita itu bisa saja menolak iman kita. Tetapi mereka itu tidak akan pernah bisa menyangkal gaya hidup kita yang baik dan benar. Kalau kita punya gaya hidup yang menunjukkan keindahan Injil Kristus itu, baik dengan cara perbuatan kita, cara kita berkata-kata, cara kita bersikap di tengah lingkungan masyarakat kita. Kalau kita menunjukkan itu dengan baik, orang tidak bisa menyangkalnya. Orang bisa menolak iman kita, tetapi mereka tidak bisa menyangkal gaya hidup kita. Dan karena gaya hidup kita yang jujur, gaya hidup kita yang tidak mau bergosip, gaya hidup kita yang menunjukkan keadilan, bukankah orang-orang di sekitar kita akan mulai tertarik bagaimana cara kita hidup di dalam Injil itu. Saudara, kita dipanggil untuk hidup dalam hal ini, bahwa kita perlu menunjukkan gaya hidup kita yang menarik. Ini yang pertama saudara, bahwa kita perlu menunjukkan gaya hidup kita. Yang kedua saudara, apa yang perlu dilakukan oleh orang Kristen di tengah budaya masyarakat? Saudara, yang kedua, ini berbicara tentang tunjukkanlah perilaku tunduk yang benar dalam masyarakat. Saudara, kata tunduk di zaman kita sekarang ini adalah sebuah istilah yang tidak menarik. Karena kata tunduk seringkali dicampur dengan kata menyerah. Kata tunduk berarti menyerah, tidak bisa melawan. Kata tunduk itu berarti kalah. Dan kita tidak menyukai yang namanya kalah, kita tidak menyukai yang namanya menyerah, kita tidak menyukai akan hal itu. Tapi saudara, kata tunduk sebenarnya di dalam tulisan Petrus itu lebih netral sebenarnya. Tidak ada kaitannya dengan kekalahan, tidak ada kaitannya dengan menyerah. Kata tunduk yang Petrus sampaikan itu lebih netral sebenarnya. Saudara, perhatikan di ayat yang ke-13. Petrus kata begini, tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada gubernur-gubernur yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Saudara, dalam bagian ini Petrus menyadari bahwa sebagai orang-orang percaya, jemaat bisa saja menjadi orang yang acuh tak acuh. Mereka tahu identitas mereka sebagai warga kerajaan Allah. Mereka tahu bahwa mereka punya gaya hidup sebagai kerajaan Allah. Tetapi bisa saja mereka, orang-orang Kristen ini, bertentangan atau tidak menunjukkan ketundukan kepada
pemerintah. Itulah sebabnya Petrus menuliskan seperti ini di ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan. Jadi Petrus sadar betul apa yang dipikirkan oleh jemaat pada saat itu. Aku sudah menjadi orang yang ditebus oleh Tuhan, buat apa aku menghormati pemerintah? Kalau aku sudah ditebus oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, dia adalah otoritas kita yang tertinggi, buat apa saya harus mengikuti aturan-aturan pemerintah? Saudara, Petrus tahu dan membaca pemikiran jemaat-jemaat yang pada saat itu terjadi, yang mereka alami. Dan Petrus mengatakan bahwa sebagai orang percaya justru kita dipanggil untuk tunduk. Tunduk pada pemerintah. Nah, saudara, Petrus menanamkan dasar teologis sebenarnya. Bahwa kita haruslah tunduk kepada pemerintah demi Tuhan. Kita tunduk kepada pemerintah demi Tuhan. Karena orang-orang pemerintah itu sesungguhnya ditunjuk oleh Allah untuk melaksanakan kehendaknya. Dalam hal ini saudara, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ahok. Saudara, Pak Ahok seringkali mengatakan seperti ini, bahwa kekuasaan itu berasal dari Tuhan. Orang-orang yang duduk dalam pemerintahan juga adalah berasal dari Tuhan. Orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan itu sesungguhnya ditunjuk oleh Allah untuk melaksanakan kehendaknya. Dan Petrus menyadari bahwa sebagai umat Tuhan haruslah menunjukkan diri sebagai warga negara yang baik. Tidak melanggar hukum dan melakukan apapun yang bisa membuat mereka dihormati di negara itu. Nah, dasar teologis inilah yang disampaikan oleh Petrus. Dan ketika Petrus menyampaikan dasar teologis ini, bahwa kita harus berperilaku tunduk, sesungguhnya Petrus tidak hanya omong saja. Kenapa saudara tidak omong saja? Karena ketika Petrus menuliskan 1 Petrus ini, dia sedang menghadapi satu kejadian yang tidak mengenakan. Bahwa pada saat itu dia sedang berhadapan dengan pemerintah Romawi yang bernama Nero. Dan Kaisar Nero ini adalah orang yang sangat kejam terhadap orang-orang Kristen. Jadi Petrus pada saat itu menyaksikan dan mengalami bagaimana dirinya dan orang-orang Kristen itu dianiaya oleh Kaisar Nero. Tapi saudara, meskipun dia mengalami ataupun dia menyaksikan orang-orang Kristen itu dianiaya oleh pemerintah, Petrus mengatakan, tunduklah karena Tuhan. Tunduklah karena Tuhan. Kepada lembaga-lembaga yang ada, kepada pemerintah-pemerintah. Karena kenapa? Pemerintah itu punya tugas untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Maka Petrus sebenarnya meyakinkan kepada jemaat pada saat itu bahwa selama hukum sosial dijalankan dengan baik, maka orang Kristen harus tunduk pada pemerintah. Nah saudara, saya sadar betul ketika saya membaca bagian ini, lalu mencoba merefleksikan dengan kehidupan kita sebagai orang yang hidup di Indonesia, seperti apa aplikasinya. Saudara, kita hidup di Indonesia yang menganut demokrasi. Kita menganut demokrasi, kita menganut sistem ini. Dan sistem ini saudara membuat setiap orang itu dapat memilih partai mana yang dipercayainya dan calon pemimpin seperti apa yang dipercayainya. Sebagai contoh saudara, ketika tahun lalu terjadi pemilihan presiden saja, tentu setiap diri kita punya calon masing-masing. Apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, bukan? Kita punya preferensi masing-masing. Kita menganut sistem demokrasi ini. Nah saudara, pertanyaannya, ketika ternyata kita pilih nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3, ternyata yang jadi sekarang presidennya adalah Pak Prabowo, begitu ya. Dan mungkin waktu itu kita bertentangan dengan beliau, begitu. Pertanyaan saya, saudara, apakah kita orang-orang yang menolak dan tidak mau tunduk pada pemerintah, dan kita mengatakan begini, buat apa bayar pajak? Atau juga nanti pajaknya dikorupsi sama pemerintah. Saudara, sempat kepikiran seperti itu? Buat apa bayar pajak? Nanti juga dikorupsi oleh pemerintah ini nih.
calon yang saya tidak pilih sebenarnya. Calon yang saya tidak suka sebenarnya. Oh, kalau calon yang saya suka nanti saya dukung. Tapi kalau calon yang dipilih itu ternyata bertentangan, saya juga akan menentang setiap kebijakan-kebijakan yang ada. Maka saya menunjukkan bahwa bagaimana saya tidak membayar pajak. Saudara, betulkah kita dipanggil untuk seperti ini? Bahwa akhirnya kita tidak membayar pajak, kita memanipulasi keuangan, kita korupsi dan sebagainya, saudara. Saudara, kalau kita betul melakukan tidak membayar pajak dan sebagainya, bukankah Petrus mengatakan seperti ini di ayat yang ke-16? Janganlah menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan. Saudara, pajak itu baik buat negara. Tapi kalau kita tidak membayar pajak, sesungguhnya kita sedang melakukan kejahatan yang terselubung sebenarnya. Dengan embel-embel mengatakan bahwa toh juga nanti dikorupsi. Saudara, salah di mana? Pajaknya atau orang yang korupsi? Saudara, bukan masalah pajaknya, tapi orang-orang yang berusaha untuk memakan pajak demi kepentingan diri sendiri. Ini yang salah. Tapi di sisi lain, saudara, pajak-pajak yang kita bayarkan kepada pemerintah bukankah juga berguna bagi banyak orang? Saudara, ketika COVID saya masih ingat betul bagaimana orang-orang pada saat itu mendapatkan BLT, bantuan langsung tunai. Saya tidak tahu apakah saudara juga mendapatkannya. Tapi saya mengingat bagaimana orang-orang yang saya kenal, jemaat-jemaat yang saya kenal pada saat itu juga mendapatkan BLT. Saudara, BLT itu dari mana? Dari uang negara. Uang negara dari mana? Salah satunya dari pajak. Maka saudara, sebagai orang Kristen kita tunduk pada pemerintah selama hukum sosial itu memang dijalankan dengan baik. Selama itu dilakukan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, itu dalam konteks pemerintah. Perhatikan bahwa Petrus menuliskan di ayat 13 sampai 14 ini, dia membagi ada kaisar dan gubernur-gubernur. Berarti di dalam lingkupan ketundukan kita, itu bukan hanya secara luas, tetapi sampai kepada yang mikro. Bukan hanya secara makro, tetapi secara mikro. Artinya apa, saudara? Saudara, kita juga harus tunduk pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh RT, RW, lurah, camat. Saudara, saya tinggal di Modern Land, ya, itu ternyata klaster yang katanya klaster yang banyak ributnya, gitu. Saudara, ributnya sederhana, masalah pagar aja itu jadi masalah di lingkungan, gitu ya, masalah besar gitu di lingkungan gara-gara pagar doang, ya. Jadi kalau mau masuk klaster itu biasanya ada pembatas begitu ya. Dan itu bisa menjadi masalah besar di lingkungan. Saudara, sebagai orang Kristen kita harus tunduk pada aturan-aturan yang dibuat oleh RT selama memang itu untuk kepentingan bersama sebenarnya. Kalau ternyata kalau dari saya di klaster, kalau mau keluar harus tap begitu ya, bawa kartu, bawalah kartu. Saudara, kalau ternyata di RT saudara nih ya, diminta untuk bayar iuran, saudara bayarlah iuran. Saudara, kalau RT saudara menetapkan sampah jangan buang sembarangan, saudara jangan buang sembarangan. Saudara, kalau RT saudara itu menetapkan bahwa tanamlah tanaman-tanaman di depan rumah, saudara tanam-tanamanlah untuk membangun ekologi yang lebih baik begitu. Saudara, kita perlu tunduk pada aturan-aturan itu selama memang itu adalah hukum sosial yang sangat baik untuk kepentingan bersama. Dan orang Kristen ternyata dipanggil untuk berperilaku yang demikian. Kita tidak menentangnya, kita tidak mengabaikannya, tetapi justru kita tunduk melaksanakannya.
dan menunjukkan bahwa kita adalah pembawa damai, bukan pembuat onar. Kita bukan penentang, tetapi kita adalah pelaksana untuk menjaga dan menstabilkan keamanan. Oleh karena itu saudara, hari ini saya ingin mengajak kita sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Mari kita saat ini perlu menunjukkan gaya hidup kita, cara hidup kita yang berbeda dengan dunia ini. Secara khusus mari kita berperilaku dengan benar di tengah kebudayaan masyarakat kita. Jadilah terang di dalam dunia ini. Karena Yesus pernah berkata begini, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Inilah bagian yang sepertinya mendengungkan apa yang dituliskan oleh Petrus di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Bercahayalah, tunjukkanlah perbuatanmu, hingga akhirnya orang-orang bisa memuliakan Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami hendak bersyukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami. Kami sadar betul bahwa kami sedang hidup di tengah kebudayaan masyarakat yang beragam. Dan kami hari ini diingatkan identitas kami sebagai warga kerajaan surga, di mana gaya hidup kami haruslah menunjukkan sebagaimana kami telah ditebus oleh Tuhan, menunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah kebudayaan masyarakat. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kami boleh berani untuk menolak budaya-budaya yang melakukan dosa, yang bisa saja menggerogoti jiwa kami. Dan kami pun juga ya Tuhan belajar untuk boleh tunduk pada pemerintah, baik di dalam lingkupan yang lebih besar maupun di dalam lingkupan yang lebih kecil. Kami tunduk kepada pemerintah-pemerintah selama pemerintah menjalankan hukum sosial dengan baik. Tuhan tolong kami, ajar kami untuk dapat kami mempraktikkan apa yang kami pelajari bersama-sama, sehingga pada akhirnya ya Tuhan, kami boleh menunjukkan perbuatan-perbuatan yang benar, dan orang-orang di sekitar kami boleh semakin tertarik kepada Engkau dan terheran-heran kepada Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami hendak bersyukur kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Penuh bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Dan sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, kami meresponi dengan hadir di tempat ini dan kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama seperti para murid pada saat itu yang duduk diam mendengarkan ajaran-ajaran Yesus. Maka setiap diri kami ya Tuhan merindukan kami boleh duduk tenang dan memikirkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan berbicaralah kepada kami dan kami memohon agar Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, terus mentransformasi ketika firman Tuhan dinyatakan, pada akhirnya kami boleh juga menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan setiap diri kami untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membuka dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang 11 sampai ayat yang ke-17. Saudara, kita masih melanjutkan eksposisi terkait dengan surat 1 Petrus ini. Dan hari ini secara khusus kita mencoba melihat dari pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Kalau sudah menemukannya Bapak Ibu, saya mengajak kita, mari kita membaca dengan silih berganti. Saya ayat yang ke-11, kemudian Bapak Ibu saudara sekalian ayat yang ke-12. Kita membaca sampai ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-11. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu
supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah kaisar. Bapak Ibu, hari ini tema kita adalah berbicara tentang iman Kristen dan budaya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita adalah makhluk sosial yang memiliki kecondongan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kita adalah makhluk sosial yang punya kecondongan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Misalkan saja saudara, waktu saudara pergi ke pesta, pasti saudara akan memakai pakaian pesta. Kalau saudara diundang untuk mengikuti rapat formal di lingkungan RT, saya percaya saudara akan memakai baju yang formal, bukan baju rumahan. Saudara akan memakai pakaian formal atau pakaian pesta menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Nah, saudara menyesuaikan diri dengan lingkungan pada tingkatan tertentu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, itu adalah hal yang baik dan benar. Sebaliknya, jika saudara dan saya menyesuaikan diri dengan lingkungan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, itu adalah hal yang salah atau merupakan kesalahan yang sangat fatal. Saudara, inilah yang sebenarnya disampaikan oleh Rasul Petrus sebenarnya kepada jemaat-jemaat pada saat itu, bahwa mereka sebagai orang-orang percaya yang beriman kepada Tuhan tidak seharusnya menyesuaikan diri dengan budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Maka dari itu Petrus di dalam pasal 2 ayat 11 sampai 17 dia menuliskan ini sebenarnya. Saat itu saudara, Petrus tahu kondisi jemaat mula-mula yang banyak mengalami penganiayaan. Saudara, pada saat itu orang-orang Kristen dianiaya, orang Kristen itu sukar sekali hidupnya, dan orang Kristen itu adalah minoritas di dalam lingkungan yang ada. Mereka saudara bisa saja mengalami kelemahan iman di tengah situasi yang sangat berat, dikucilkan, difitnah, disingkirkan dan sebagainya. Saudara, mereka bisa saja mengalami kelemahan iman, lalu akhirnya mereka mengikuti arus budaya yang ada. Nah, saudara, di saat seperti itu, Petrus yang tahu betul kondisi jemaat-jemaat, maka dia menuliskan surat ini. Petrus yang mengetahui kondisi jemaat pada saat itu, dia menuliskan surat ini. Oleh karena itu, kalau kita memperhatikan struktur dari 1 Petrus ini, dari pasal yang pertama, 2 minggu lalu kita bahas sebenarnya. Saudara, di situ kita melihat bahwa Petrus memulai dengan satu kalimat bahwa umat Tuhan itu adalah pilihan Tuhan. Jemaat-jemaat yang ada pada saat itu adalah umat pilihan Tuhan. Orang yang diseleksi oleh Tuhan, orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah. Oleh karena itu Petrus mengatakan bersukacitalah di tengah penderitaan yang ada. 2 minggu yang lalu sebenarnya ini yang kita bahas. Bersukacitalah di tengah penderitaan. Jadi pada saat itu Petrus ingin mengingatkan bahwa sebagai jemaat meskipun menderita tetapi bersukacita karena sebagai umat yang mewarisi warisan Allah. Saudara, di dalam pasal selanjutnya, di dalam pasal pertama ayat 13 sampai pasal kedua ayat ke-10 minggu lalu kita bahas. Sesungguhnya kita bisa melihat bahwa Petrus mengingatkan jemaatnya bahwa Allah memanggil mereka untuk hidup kudus. Mereka adalah orang-orang yang dipilih dan mereka harusnya hidup kudus di tengah penderitaan yang ada. Nah, saudara, di dalam pasal kedua ayat 11 sampai 17 yang kita baca hari ini melanjutkan struktur dari sebelumnya.
Kalau sebelumnya mengingatkan kita bahwa kita harus hidup kudus, sekarang di ayatnya di pasal kedua ayat 11 sampai 17, Petrus mengingatkan bagaimana orang percaya itu sekarang mempunyai gaya hidup yang baik dengan perilaku yang benar di tengah kebudayaan masyarakat. Saudara, inilah yang disampaikan oleh Petrus itu. Oleh karena itu hari ini, dalam bagian yang kita baca hari ini, kita akan menggali lebih dalam apa yang perlu dilakukan oleh orang Kristen di tengah budaya masyarakat yang ada. Apa yang harus dilakukan oleh kita di tengah budaya masyarakat ini. Saudara, yang pertama, tunjukkanlah gaya hidup kita yang berbeda dengan budaya dunia ini. Saudara, sebagai orang Kristen kita perlu menunjukkan gaya hidup kita yang berbeda. Saudara, apa sih gaya hidup itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, gaya hidup itu adalah pola tingkah laku kita yang mencerminkan nilai, tujuan kita hidup, dan perilaku kita. Ketika kita mempunyai gaya hidup, itu sebenarnya kita sedang mencerminkan apa yang menjadi nilai kita, tujuan kita hidup, dan apa perilaku kita. Dengan kata lain saudara, gaya hidup itu sebenarnya menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Gaya hidup itu menunjukkan siapa diri kita dan apa yang paling penting bagi kita di hidup ini. Saudara, berkenan dengan siapa diri kita dan apa yang paling penting dalam hidup ini. Petrus memberitahukan kepada jemaat bahwa mereka itu adalah pendatang dan perantau. Saudara, perhatikan di ayat yang ke-11. Di sana Petrus mengatakan begini, saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Saudara, kata pendatang dan perantau ini bukan sebuah istilah yang tiba-tiba muncul di bagian ini. Sesungguhnya kata pendatang dan perantau itu sebenarnya sudah ada di dalam pasal yang pertama. Saya bacakan. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat pertama saja itu sudah ada. Saudara, dikatakan begini, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang. Di ayat yang pertama sudah ada kata pendatang. Kemudian di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 17, saudara, saya akan bacakan kepada kita dan perhatikan apa yang dikatakan. Jika kamu menyebut dia Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara, kata menumpang itu berarti sebagai perantau, pendatang. Yang artinya saudara, kata pendatang itu berarti seseorang yang tinggal sementara, tetapi dia tidak menjadi penduduk tetap di kota itu. Saudara, itulah kata pendatang dan perantau. Kata pendatang dan perantau ini tidak diterjemahkan secara harafiah sebenarnya. Petrus menggunakan kata pendatang dan perantau bukan dalam pengertian secara harafiah, bahwa jemaat-jemaat pada saat itu pindah dari satu kota ke kota lain. Bukan itu. Tetapi Petrus menggunakan kata pendatang dan perantau ini untuk menunjukkan bahwa identitas sebagai orang percaya itu adalah sebagai warga kerajaan surga. Warga kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Petrus menuliskan kata pendatang dan perantau, sesungguhnya ini juga mengingatkan kita akan kisah Abraham sebenarnya. Saudara, di dalam kisah Abraham, khususnya di dalam Kejadian 23, kita menemukan pada saat itu Sarah meninggal. Dan ketika meninggal, Abraham itu mengatakan begini, aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Dia tidak punya lahan, dia tidak punya tanah untuk menguburkan istrinya yang sudah meninggal itu. Sehingga Pak Abraham mengatakan, aku ini orang asing dan pendatang. Nah, kata orang asing dan pendatang itu sama dengan apa yang dikatakan oleh Petrus. Kamu sebagai pendatang dan perantau. Ya. Nah, sayangnya kalau Bapak Ibu punya Alkitab TB2 seperti saya, kalau Bapak Ibu membaca Kejadian 23 ayat 4, kata orang asing dan pendatang itu jadi dileburkan satu kata. Padahal sebenarnya dalam bahasa aslinya itu dua kata. Orang asing dan pendatang begitu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu membaca dalam terjemahan baru yang kedua, kok
Tidak ada istilah orang asing begitu. Tapi sebenarnya TB1 kita dengan tepat menerjemahkan adanya orang asing dan pendatang. Nah saudara, apa sih sebenarnya maksud dari kata pendatang ini? Saudara, seperti yang saya katakan, Abraham tidak memiliki tanah pada saat itu untuk menguburkan istrinya. Dan ini menunjukkan bahwa dia tidak memiliki tempat permanen di dunia ini. Demikian pula sebenarnya di dalam surat 1 Petrus ini, Petrus menegaskan kepada jemaat bahwa orang percaya setiap diri kita tidak menganggap dunia ini sebagai rumah permanen kita. Ini bukanlah rumah kita sesungguhnya. Ini bukanlah milik kepunyaan kita. Dan secara teologis sebenarnya Petrus ingin menyatakan ini, bahwa kita adalah warga kerajaan surga yang telah ditebus oleh Kristus, yang setia kepada Kristus, dan gaya hidup kita tidak akan selalu cocok dengan budaya di bumi ini. Karena itulah saudara, sebagai pendatang dan perantau, sebagai orang-orang yang berstatus kerajaan surga, Petrus mengingatkan kepada kita bahwa sebagai orang percaya haruslah menjauhkan diri dari keinginan daging dan memiliki cara hidup yang baik. Nah Bapak Ibu, ketika Petrus menuliskan bahwa aku menasihati kamu supaya kamu menjauhkan diri dari keinginan daging, kata menasihati ini bukanlah sebuah pilihan. Wah, nasihat dia saya mau terima atau enggak tergantung saya. Saudara, Petrus ketika mengatakan aku menasihati kamu, itu bukan pilihan. Kenapa bukan pilihan? Karena ternyata di dalam bentuk bahasa aslinya, bahasa Yunaninya saudara, kata menasihati ini ditambah dengan bentuk infinitif yang muncul dengan kata menjauhkan diri dan memiliki cara hidup yang baik. Sesungguhnya kalau digabungkan itu menjadi sebuah imperatif, kalimat perintah sebenarnya. Jadi Petrus di sini memberikan sebuah perintah yang tidak boleh diabaikan, tidak boleh ditolak, tidak boleh dianggap remeh. Bahwa nasihat ini sangat penting bagi kita. Yang pertama-tama saudara dikatakan menjauhi keinginan daging. Saudara, menjauhi keinginan daging itu apa? Saudara, di dalam bahasa aslinya kata menjauhi keinginan-keinginan daging dalam bahasa Yunani yang dipakai pada saat itu adalah APT. Ini jadi lagu ya. Saudara, itu adalah apeko ya. Dalam bahasa aslinya itu apeko. Apeko itu ternyata muncul di dalam Kisah Para Rasul, di surat 1 Tesalonika, surat 1 Timotius yang berbicara tentang ini nih. Kita ini harus bertentangan dengan keinginan daging. Kita ini harus berjuang melawan keinginan daging itu. Maka saudara, ketika Petrus memberikan perintah menasehati kita menjauhi dosa, itu berarti kita sedang berperang melawan keinginan dosa itu. Keinginan dosa yang berusaha untuk menggerogoti jiwa kita. Petrus sadar betul bahwa sebagai orang-orang yang ditebus oleh Kristus, kita masih di dalam hidup kedagingan. Artinya kita ini bisa saja jatuh di dalam dosa. Dan Petrus mengingatkan bahwa harusnya sebagai orang yang telah ditebus, kita berperang terus-menerus melawan keinginan dosa itu. Karena dosa kalau dibiarkan itu akan selalu menggerogoti jiwa kita. Nah, kata keinginan daging ini itu bukan hanya berbicara tentang seksual saja. Karena keinginan daging yang dimaksudkan oleh Petrus itu seirama dengan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam surat Galatia. Surat Galatia pasal yang kelima dikatakan bahwa perbuatan daging itu adalah percaburan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percecokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Pada akhirnya saudara, melalui perintah ini, kita sebenarnya memang dipanggil sebagai warga kerajaan Allah yang berani menolak untuk melakukan dosa, menolak dalam budaya dosa. Saudara, kita dipanggil untuk menolak budaya dosa.
yang muncul di dalam masyarakat kita. Saudara, apa artinya itu dalam aplikasi kita? Saudara, kalau saya memberikan aplikasinya kurang lebih seperti ini. Saudara, kalau lingkungan saudara suka mabuk-mabukan, lingkungan tempat saudara sering mabuk-mabukan, saudara sebagai warga kerajaan Allah, saudara harus berani menolak itu. Karena saudara adalah warga kerajaan Allah. Kalau lingkungan saudara punya budaya judi, saudara harus berani menolak judi itu. Kalau lingkungan saudara suka gosip tetangga, begitu ya, ngobrol sama tetangga, itu ngobrolin tetangga yang lain, ngobrolin orang lain, suka gosip tentang orang lain, saudara harus berani untuk menolak untuk bergosip. Kalau saudara di dalam lingkungan saudara mungkin tinggal di perumahan yang individualis. Saudara, kalau tinggal di perumahan itu kan masing-masing ya, kesannya tuh individualis, saudara. Biasanya kalau orang yang tinggal di perumahan itu biasanya jadinya orang tidak kenal satu dengan yang lainnya. Tetangganya siapa juga nggak tahu gitu. Saudara, kalau saudara berada di lingkungan yang individualis, budayanya individualis, tidak pernah menyapa, cuek dan sebagainya, saudara harus berani untuk melawan dosa itu, dosa individualis itu. Bahwa saudara dipanggil sebagai warga kerajaan Allah untuk menunjukkan keramah tamahan. Saudara harus menyapa, saudara harusnya bertanya kabar kepada tetangga-tetangga yang ada. Kalau saudara di lingkungan pertemanan saudara, baik di media sosial, di WhatsApp, baik pertemuan tatap muka, saudara, teman-teman saudara menggunakan bahasa yang kasar, bahasa yang negatif, bahasa-bahasa yang merujuk kepada dosa, saudara harus berani menolak untuk ikut menggunakan bahasa kasar itu. Saudara harus berani untuk menolak bahasa-bahasa negatif itu. Saudara tidak ikut-ikutan menggunakan bahasa-bahasa demikian. Saudara, kita perlu menunjukkan bahasa yang penuh kasih, bahasa yang penuh perhatian, bahasa yang seharusnya menetralisir negatif-negatif itu. Atau bahkan saudara juga dipanggil oleh Tuhan sebagai warga kerajaan Allah yang berani untuk keluar dari pergaulan yang buruk itu sebenarnya. Sebab sesungguhnya Paulus pernah mengatakan begini di dalam 1 Korintus pasal 15. Pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Kalau lingkungan saudara, pertemanan saudara itu sangat kacau, saudara dipanggil. Bahkan sampai satu titik saudara mungkin harus keluar dari grup itu karena kebiasaan yang buruk terjadi di dalamnya. Saudara, coba perhatikan kasus yang terjadi belakangan ini. Kemarin ada berita yang heboh, bukan? Saudara mendengar berita ini? Saudara Timothy Anugrah, seorang mahasiswa yang di Bali, dia dikatakan hampir mau lulus, tetapi ternyata dia mati, bunuh diri. Saudara, celakanya ketika dia bunuh diri, itu mahasiswa-mahasiswa lainnya itu mengatakan begini nih, nanggung banget ya, kok bunuh diri dari lantai 2 ya? Saudara, itu ada kalimat demikian. Ada yang mengatakan begini, karena saudara Timothy ini aslinya dari Bandung, dia kuliah di Bali. Ada yang mengatakan begini, kargo itu sekarang mahal. Baru peti baru itu harganya jutaan, apalagi kargo ya. Kargo pesawat itu sekitar 30 juta dan itu lenyap. Saudara membaca statement-statement itu, apa yang bisa kita tangkap sebenarnya? Saudara, kita bisa menangkap budaya yang sekarang muncul sekarang ini di kalangan mungkin orang-orang muda, hati-hati anak-anak muda, adalah apa? Near empati. Ketidakadanya empati. Saudara, tidak ada empati. Dan itu ternyata muncul belakangan ini.
Mungkin bagi teman-teman yang kuliah psikologi ini bisa ditindaklanjuti nih ya, menjadi study case. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa manusia sekarang ini menjadi orang-orang yang tidak ada empatinya? Bukankah orang yang meninggal seharusnya kita berbelasungkawa, kita sungguh-sungguh meratapi kenapa ya dia bisa sampai seperti itu? Saudara, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk tidak ikut-ikutan dengan budaya bullying ini. Kita tidak ikut-ikutan dengan budaya nira empati itu. Kita sebagai orang Kristen dipanggil sebagai warga kerajaan Allah yang seharusnya berempati di lingkungan di mana kita tinggal. Saudara, saya pernah tinggal di satu apartemen di Jakarta. Saudara, waktu saya tinggal di apartemen itu selama kurang lebih 2 tahun. Dan selama 2 tahun itu saudara, ternyata saya dengan istri baru tahu tempat di mana kami tinggal di apartemen itu sering terjadi orang-orang yang bunuh diri. Dan selama 2 tahun kami tinggal di sana itu kurang lebih ada sekitar 3 kasus terjadi. Lompat dari lantai paling atas terjun ke bawah, meninggal di tempat. Saudara, kalau kita menjadi orang Kristen yang ikut dengan budaya, kita akan nyingirin gitu. Kita akan ketawain gitu. Kita akan bertindak sebagai, ya hidupmu begitu doang. Saudara, itu kita menjadi orang-orang yang tidak berempati. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita kembali menyadari status kita sebagai orang percaya, bahwa kita harus berani menolak budaya-budaya dosa yang berusaha untuk menggerogoti jiwa kita. Saudara, selain nasihat bahwa kita atau perintah terkait untuk menjauhi dosa, Petrus itu mengingatkan kita bahwa kita perlu memiliki cara hidup yang baik. Saudara, menariknya begini, ketika kita membaca di ayat yang ke-12, milikilah cara hidup yang baik, dalam bahasa aslinya, istilah baik itu, kata kalos itu biasanya bisa diterjemahkan dengan kata menarik atau indah. Jadi kata baik ini bukan berarti baik secara moral. Kenapa? Karena baik secara moral itu dalam bahasa Yunani, dalam perjanjian baru itu menggunakan kata agathos. Tapi ini adalah kalos. Kalos itu bisa diterjemahkan indah atau menarik. Dan kata untuk hidup itu bukan menggunakan kata Yunani bios atau zoe, tapi kata hidup di sini itu adalah anatrospe, yang menunjukkan cara hidup. Dengan kata lain, saudara, milikilah cara hidup yang baik itu berbicara ini nih, gaya hidup kita yang perlahan-lahan menarik orang pada keindahan Injil Kristus. Saudara, Petrus mengatakan sebagai orang-orang Kristen kita perlu mempunyai gaya hidup yang membuat orang terheran-heran dengan gaya hidup kita. Dan orang-orang itu mulai tertarik, semakin tertarik dengan gaya hidup kita. Dan gaya hidup kita berpusatkan pada keindahan Injil Kristus itu. Nah saudara, suatu kali ada seorang pengusaha nih. Dia tidak ingin melakukan korupsi. Kalau di negara kita pengusaha-pengusaha banyak korupsinya. Tapi ini ada seorang pengusaha yang tidak mau melakukan korupsi. Saudara, pengusaha ini diejek oleh sesama pengusaha. Kemudian saudara sebagai pengusaha yang jujur, akhirnya dia banyak kehilangan pelanggan. Saudara, karena dia hidup jujur begitu ya, pelanggannya itu makin berkurang. Nah, beberapa tahun kemudian saudara terjadilah sebuah krisis yang sangat hebat. Dan orang-orang yang tadinya mengejek pengusaha ini, orang-orang yang mengejek itu justru datang kepada pengusaha ini. Saudara, kenapa orang-orang yang mengejek ini datang kepada pengusaha ini? Saudara, karena mereka sadar betul bahwa pengusaha yang jujur itu dapat dipercaya.
pengusaha yang gaya hidupnya jujur itu bisa dipercaya. Saudara, dunia kita, orang-orang di sekitar kita itu bisa saja menolak iman kita. Tetapi mereka itu tidak akan pernah bisa menyangkal gaya hidup kita yang baik dan benar. Kalau kita punya gaya hidup yang menunjukkan keindahan Injil Kristus itu, baik dengan cara perbuatan kita, cara kita berkata-kata, cara kita bersikap di tengah lingkungan masyarakat kita. Kalau kita menunjukkan itu dengan baik, orang tidak bisa menyangkalnya. Orang bisa menolak iman kita, tetapi mereka tidak bisa menyangkal gaya hidup kita. Dan karena gaya hidup kita yang jujur, gaya hidup kita yang tidak mau bergosip, gaya hidup kita yang menunjukkan keadilan, bukankah orang-orang di sekitar kita akan mulai tertarik bagaimana cara kita hidup di dalam Injil itu. Saudara, kita dipanggil untuk hidup dalam hal ini, bahwa kita perlu menunjukkan gaya hidup kita yang menarik. Ini yang pertama, saudara, bahwa kita perlu menunjukkan gaya hidup kita. Yang kedua, saudara, apa yang perlu dilakukan oleh orang Kristen di tengah budaya masyarakat? Saudara, yang kedua, ini berbicara tentang tunjukkanlah perilaku tunduk yang benar dalam masyarakat. Saudara, kata tunduk di zaman kita sekarang ini adalah sebuah istilah yang tidak menarik. Karena kata tunduk seringkali dicampur dengan kata menyerah. Kata tunduk berarti menyerah, tidak bisa melawan. Kata tunduk itu berarti kalah. Dan kita tidak menyukai yang namanya kalah, kita tidak menyukai yang namanya menyerah, kita tidak menyukai akan hal itu. Tapi saudara, kata tunduk sebenarnya di dalam tulisan Petrus itu lebih netral sebenarnya. Tidak ada kaitannya dengan kekalahan, tidak ada kaitannya dengan menyerah. Kata tunduk yang Petrus sampaikan itu lebih netral sebenarnya. Saudara, perhatikan di ayat yang ke-13. Petrus kata begini, tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada gubernur-gubernur yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Saudara, dalam bagian ini Petrus menyadari bahwa sebagai orang-orang percaya, jemaat bisa saja menjadi orang yang acuh tak acuh. Mereka tahu identitas mereka sebagai warga kerajaan Allah. Mereka tahu bahwa mereka punya gaya hidup sebagai kerajaan Allah. Tetapi bisa saja mereka, orang-orang Kristen ini, bertentangan atau tidak menunjukkan ketundukan kepada pemerintah. Itulah sebabnya Petrus menuliskan seperti ini di ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan. Jadi Petrus sadar betul apa yang dipikirkan oleh jemaat pada saat itu. Aku sudah menjadi orang yang ditebus oleh Tuhan, buat apa aku menghormati pemerintah? Kalau aku sudah ditebus oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, dia adalah otoritas kita yang tertinggi, buat apa saya harus mengikuti aturan-aturan pemerintah? Saudara, Petrus tahu dan membaca pemikiran jemaat-jemaat yang pada saat itu terjadi, yang mereka alami. Dan Petrus mengatakan bahwa sebagai orang percaya justru kita dipanggil untuk tunduk. Tunduk pada pemerintah. Nah, saudara, Petrus menanamkan dasar teologis sebenarnya. Bahwa kita haruslah tunduk kepada pemerintah demi Tuhan. Kita tunduk kepada pemerintah demi Tuhan. Karena orang-orang pemerintah itu sesungguhnya ditunjuk oleh Allah untuk melaksanakan kehendaknya. Dalam hal ini, saudara, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ahok. Saudara, Pak Ahok seringkali mengatakan seperti ini, bahwa kekuasaan itu berasal dari Tuhan. Orang-orang yang duduk dalam pemerintahan juga adalah berasal dari Tuhan. Orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan itu sesungguhnya ditunjuk oleh Allah untuk melaksanakan kehendaknya. Dan Petrus menyadari bahwa sebagai umat Tuhan haruslah menunjukkan diri sebagai warga negara yang baik. Tidak melanggar hukum dan melakukan apapun yang bisa membuat mereka dihormati di negara itu.
Nah, dasar teologis inilah yang disampaikan oleh Petrus. Dan ketika Petrus menyampaikan dasar teologis ini, bahwa kita harus berperilaku tunduk, sesungguhnya Petrus tidak hanya omong saja. Kenapa saudara tidak omong saja? Karena ketika Petrus menuliskan 1 Petrus ini, dia sedang menghadapi satu kejadian yang tidak mengenakan. Bahwa pada saat itu dia sedang berhadapan dengan pemerintah Romawi yang bernama Nero. Dan Kaisar Nero ini adalah orang yang sangat kejam terhadap orang-orang Kristen. Jadi Petrus pada saat itu menyaksikan dan mengalami bagaimana dirinya dan orang-orang Kristen itu dianiaya oleh Kaisar Nero. Tapi saudara, meskipun dia mengalami ataupun dia menyaksikan orang-orang Kristen itu dianiaya oleh pemerintah, Petrus mengatakan, tunduklah karena Tuhan. Tunduklah karena Tuhan. Kepada lembaga-lembaga yang ada, kepada pemerintah-pemerintah. Karena kenapa? Pemerintah itu punya tugas untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Maka Petrus sebenarnya meyakinkan kepada jemaat pada saat itu bahwa selama hukum sosial dijalankan dengan baik, maka orang Kristen harus tunduk pada pemerintah. Nah saudara, saya sadar betul ketika saya membaca bagian ini, lalu mencoba merefleksikan dengan kehidupan kita sebagai orang yang hidup di Indonesia, seperti apa aplikasinya. Saudara, kita hidup di Indonesia yang menganut demokrasi. Kita menganut demokrasi, kita menganut sistem ini. Dan sistem ini saudara membuat setiap orang itu dapat memilih partai mana yang dipercayainya dan calon pemimpin seperti apa yang dipercayainya. Sebagai contoh saudara, ketika tahun lalu terjadi pemilihan presiden saja, tentu setiap diri kita punya calon masing-masing. Apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, bukan? Kita punya preferensi masing-masing. Kita menganut sistem demokrasi ini. Nah saudara, pertanyaannya, ketika ternyata kita pilih nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3, ternyata yang jadi sekarang presidennya adalah Pak Prabowo, begitu ya. Dan mungkin waktu itu kita bertentangan dengan beliau begitu. Pertanyaan saya saudara, apakah kita orang-orang yang menolak dan tidak mau tunduk pada pemerintah, dan kita mengatakan begini, buat apa bayar pajak? Atau juga nanti pajaknya dikorupsi sama pemerintah. Saudara, sempat kepikiran seperti itu? Buat apa bayar pajak? Atau nanti juga dikorupsi oleh pemerintah ini nih. Calon yang saya tidak pilih sebenarnya. Calon yang saya tidak suka sebenarnya. Kalau calon yang saya suka, nanti saya dukung. Tapi kalau calon yang dipilih itu ternyata bertentangan, saya juga akan menentang setiap kebijakan-kebijakan yang ada. Maka saya menunjukkan bahwa bagaimana saya tidak membayar pajak. Saudara, betulkah kita dipanggil untuk seperti ini? Bahwa akhirnya kita tidak membayar pajak, kita memanipulasi keuangan, kita korupsi dan sebagainya, saudara. Saudara, kalau kita betul melakukan tidak membayar pajak dan sebagainya, bukankah Petrus mengatakan seperti ini di ayat yang ke-16? Janganlah menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan. Saudara, pajak itu baik buat negara. Tapi kalau kita tidak membayar pajak, sesungguhnya kita sedang melakukan kejahatan yang terselubung sebenarnya. Dengan embel-embel mengatakan bahwa toh juga nanti dikorupsi. Saudara, salah di mana? Pajaknya atau orang yang korupsi? Saudara, bukan masalah pajaknya, tapi orang-orang yang berusaha untuk memakan pajak demi kepentingan diri sendiri. Ini yang salah. Tapi di sisi lain saudara, pajak-pajak yang kita bayarkan kepada pemerintah bukankah juga berguna bagi banyak orang? Saudara, ketika COVID saya masih ingat betul bagaimana orang-orang pada saat itu mendapatkan BLT, bantuan langsung tunai.
Saya tidak tahu apakah saudara juga mendapatkannya. Tapi saya mengingat bagaimana orang-orang yang saya kenal, jemaat-jemaat yang saya kenal pada saat itu juga mendapatkan BLT. Saudara, BLT itu dari mana? Dari uang negara. Uang negara dari mana? Salah satunya dari pajak. Maka saudara, sebagai orang Kristen kita tunduk pada pemerintah selama hukum sosial itu memang dijalankan dengan baik. Selama itu dilakukan dengan baik. Nah Bapak Ibu, itu dalam konteks pemerintah. Perhatikan bahwa Petrus menuliskan di ayat 13 sampai 14 ini, dia membagi ada kaisar dan gubernur-gubernur. Berarti di dalam lingkupan ketundukan kita, itu bukan hanya secara luas, tetapi sampai kepada yang mikro. Bukan hanya secara makro, tetapi secara mikro. Artinya apa, saudara? Saudara, kita juga harus tunduk pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh RT, RW, lurah, camat. Saudara, saya tinggal di Modern Land, ya. Itu ternyata klaster yang katanya klaster yang banyak ributnya. Gitu. Saudara, ributnya sederhana. Masalah pagar aja itu jadi masalah di lingkungan. Gitu ya. Masalah besar gitu di lingkungan gara-gara pagar doang ya. Jadi kalau mau masuk klaster itu biasanya ada pembatas begitu ya. Dan itu bisa menjadi masalah besar di lingkungan. Saudara, sebagai orang Kristen, kita harus tunduk pada aturan-aturan yang dibuat oleh RT selama memang itu untuk kepentingan bersama sebenarnya. Kalau ternyata, kalau dari saya di klaster, kalau mau keluar harus tap begitu ya, bawa kartu, bawalah kartu. Saudara, kalau ternyata di RT saudara nih ya, diminta untuk bayar iuran, saudara bayarlah iuran. Saudara, kalau RT saudara menetapkan sampah jangan buang sembarangan, saudara jangan buang sembarangan. Saudara, kalau RT saudara itu menetapkan bahwa tanamlah tanaman-tanaman di depan rumah, saudara tanam tanamanlah untuk membangun ekologi yang lebih baik begitu. Saudara, kita perlu tunduk pada aturan-aturan itu selama memang itu adalah hukum sosial yang sangat baik untuk kepentingan bersama. Dan orang Kristen ternyata dipanggil untuk berperilaku yang demikian. Kita tidak menentangnya, kita tidak mengabaikannya, tetapi justru kita tunduk melaksanakannya dan menunjukkan bahwa kita adalah pembawa damai, bukan pembuat onar. Kita bukan penentang, tetapi kita adalah pelaksana untuk menjaga dan menstabilkan keamanan. Oleh karena itu saudara, hari ini saya ingin mengajak kita sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Mari kita saat ini perlu menunjukkan gaya hidup kita, cara hidup kita yang berbeda dengan dunia ini. Secara khusus mari kita berperilaku dengan benar di tengah kebudayaan masyarakat kita. Jadilah terang di dalam dunia ini. Karena Yesus pernah berkata begini, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Inilah bagian yang sepertinya mendengungkan apa yang dituliskan oleh Petrus di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Bercahayalah, tunjukkanlah perbuatanmu hingga akhirnya orang-orang bisa memuliakan Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami hendak bersyukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami. Kami sadar betul bahwa kami sedang hidup di tengah kebudayaan masyarakat yang beragam. Dan kami hari ini diingatkan identitas kami sebagai warga kerajaan surga
di mana gaya hidup kami haruslah menunjukkan sebagaimana kami telah ditebus oleh Tuhan, menunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah kebudayaan masyarakat. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kami boleh berani untuk menolak budaya-budaya yang melakukan dosa, yang bisa saja menggerogoti jiwa kami. Dan kami pun juga ya Tuhan belajar untuk boleh tunduk pada pemerintah, baik di dalam lingkupan yang lebih besar maupun di dalam lingkupan yang lebih kecil. Kami tunduk kepada pemerintah-pemerintah selama pemerintah menjalankan hukum sosial dengan baik. Tuhan tolong kami, ajar kami untuk dapat kami mempraktikkan apa yang kami pelajari bersama-sama, sehingga pada akhirnya ya Tuhan, kami boleh menunjukkan perbuatan-perbuatan yang benar dan orang-orang di sekitar kami boleh semakin tertarik kepada Engkau dan terheran-heran kepada Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami hendak bersyukur kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin.